Puji nama Tuhan. Selamat siang, selamat bergabung bagi semua WB. Kita akan mempersiapkan hati kita menyambut Dia. Persembahan yang terbaik yang kita berikan bagi Tuhan pada sore hari ini, hidup kita, sebab kasih-Nya begitu luar biasa. Mari kita temukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada Tuhan siang hari ini karena kasih-Mu yang begitu besar Kau berikan bagi kami. Bersama dengan wanita Polri Utara, kami bersama-sama memuji Tuhan pada sore hari ini. Kami percaya kasih-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan, sebab karena kasih Kristus kami menghidupkan kami. Berkati ibadah sore hari ini yang menjadi nama persatuan hati kami yang bersama-sama. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Urapi semua yang terlibat dan rekan-rekan kami, Tuhan yang berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
Tunggu pesek. Kasihmu lahir di hatiku hanya bersamamu Yesus, rasakan selalu dan nyatakan di hati. Mari kita bersama katakan semangatnya. Sama-sama kita katakan amin. Lambaikan tangan di satu yang lain. Katakan salam sehati bahwa Calling Utara boleh bersehati melakukan tugas mulia, merayakan kelahirannya sebab Tuhan kita Allah yang mengumpulkan kita. Amin. Saya mau
lihat tepuk tangan kita yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Hai, mari berhimpun. Kita bertepuk tangan bersama-sama walaupun di rumah kita. Ibu-ibu terkasih. Hai, mari berhimpun dan bersukaria semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita berhimpun untuk menyembah Tuhan kita bersama dengan keluarga kita memuji Tuhan di rumah. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kita pergi bersukacita karena dengan surga kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita surga bergema memuji Dia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, bangsa-bangsa bangkitlah. Bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Haleluya. Haleluya. Silahkan duduk saudara terkasih, wanita yang dikasih oleh Tuhan. Karena kelahiran Kristus menyelamatkan kita. Dan kasih-Nya begitu ajaib dan luar biasa bagi kita. Kita masih mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Dia lahir untuk kami. Ya, walaupun kita di rumah, tetapi kita boleh bersukacita memuji Tuhan. Kembali sama-sama kita boleh berdiri. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kamu.
menebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Ibu terkasih, silakan duduk. Kita jauh lebih lagi akan mempersiapkan hati kita sambut kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan Ibu kekasih kita, Ibu Pendeta Chandra akan melayani firman Tuhan di sore hari ini. Kita percaya Tuhan, kasih yang begitu besar, kasih tanpa pamrih, dan Dia melihat setiap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi kami setiap wanita yang ada di Koril Utara. Urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami wanita yang Kau kasih. Sehingga dalam masa pandemi ini, ataupun di hari yang akan datang, sebagai wanita kami tetap teguh, kami tetap setia mengasihi-Mu. Sebab kasih-Mu mengalir dari waktu ke waktu bagi kami. Ini hati kami siap bersama firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan, pegang tanganku sepanjang jalan. Sekali lagi kita puji kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak bernantai. Kasih Yesus membawa dalam kasih-Mu luar biasa. Kasih Yesus mencari seperti sungai yang tak bernantai. Kasih Yesus membawa hatiku dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, merasa dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu, merasa Terima kasih Tuhan. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh menikmati ada di dalam hadirat-Mu Bapa.
Kami menikmati kasih-Mu yang begitu besar. Amin. Sehingga Engkau mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk kita semua boleh diselamatkan, Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini dalam ibadah Natal, Korwel Utara, kami sungguh merasakan anugerah-Mu yang luar biasa. Apapun yang kami lakukan Tuhan saat ini, Tuhan, kami percaya ini menyenangkan hati-Mu. Kami yang ada di rumah, kami tetap menikmati hadirat-Mu. Bapa, terima kasih. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, puji Tuhan. Dengan penuh kasih saya mau menyampaikan salam saya kepada seluruh wanita Bekasi Korwel Utara yang sangat dikasihi Tuhan. Shalom. Dimanapun kita berada, mungkin kita ada di rumah, tidak mengurangi kasih karunia Tuhan untuk kita merayakan ibadah Natal hari ini, karena satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hari ini boleh merayakan Natal di tengah pandemi yang melanda seluruh dunia, kita tetap bisa merayakan Natal. Natal bicara kelahiran Tuhan Yesus, tapi saya katakan Natal adalah saatnya kita merayakan kasih Allah yang begitu besar, sehingga kita boleh menikmati kasih Allah dan kita semua boleh menjadi wanita-wanita yang penuh kasih, seperti judul firman Tuhan yang diberikan oleh pengurus Korwel Utara, menjadi wanita yang penuh kasih. Bapak, ibu-ibu semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, sudahkah kita menjadi wanita yang penuh kasih? Sudahkah kita menjadi wanita yang penuh kasih? Puji Tuhan, lewat peristiwa Natal kita diingatkan oleh dua orang wanita yang sangat-sangat luar biasa, yang menerima kasih karunia Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, yaitu Ibu Maria, Bunda Yesus, dan Ibu Elizabeth, Bunda Yohanes Pembaptis. Kita melihat karakter kedua wanita ini. Saya percaya mereka itu penuh kasih. Mereka itu melahirkan satu generasi yang mengubah dunia, sehingga dunia boleh menerima keselamatan. Kita semua menerima anugerah keselamatan itu lewat dua orang wanita yang dikasihi Tuhan. Amin. Tahukah ibu-ibu semua bahwa panggilan utama kita, panggilan kita sebagai wanita adalah wanita yang penuh kasih, yang membawa suatu kelahiran baru bagi dunia ini, sehingga dunia ini menerima berkat dan anugerah lewat wanita yang penuh kasih. Satu aset yang boleh kita miliki sebagai seorang wanita, aset yang terbesar yang kita miliki, yang tidak pernah habis. Bahkan ketika kita menggunakan aset tersebut, itu tidak akan pernah habis, bahkan akan terus ditambahkan, dan aset itu adalah menjadi aset yang abadi, yang akan kita bawa pada saat kita dipanggil Tuhan, adalah kasih. Kasih adalah aset seorang wanita yang terbesar. Kasih adalah aset wanita yang tidak pernah binasa. Kasih adalah satu tenaga yang besar yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Sehingga lewat kasih, itu menghancurkan permusuhan, menghancurkan perselisihan, menghancurkan keegoisan kita, bahkan menghancurkan keserakahan dunia yang sekarang melanda dunia. Lewat kasih. Kasih itu punya tenaga yang luar biasa, sehingga ahli-ahli mengatakan bahwa jika seorang wanita itu berbahagia dan mempunyai hati yang penuh kasih, maka akan melahirkan anak-anak yang berbahagia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, lihat bagaimana kondisi keluarga kita. Itu tercermin seberapa penuhnya kasih-Mu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tugas seorang wanita ada dua, cuma mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama, terutama keluargamu. Kalau engkau sudah mempraktekkan kasih ini dalam keluargamu, maka engkau akan melihat satu keluarga yang dibangkitkan luar biasa. Engkau akan melihat suatu keluarga yang bahagia, engkau akan melihat satu keluarga yang sukses. Di balik kesuksesan seorang suami itu pasti ada istri yang mengasihi Tuhan. Istri yang mengasihi suaminya. Jadi jadilah wanita yang mengasihi. Jadilah wanita yang penuh kasih. Puji Tuhan, judul firman Tuhan yang sangat indah bagi saya itu mengingatkan begitu besar kasih Allah kepada kita. Sehingga kita sebagai wanita ciptaannya, kita harus melakukan kasih itu dan mempraktekkan kasih itu karena kita sudah menerima kasih yang Allah berikan kepada kita. Sehingga adalah tugas kita di dunia. Kenapa kita harus penuh dengan kasih? Kenapa kita harus penuh dengan kasih? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada rencana Tuhan menciptakan kita. Imago Dei. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa? Artinya kita ini mempunyai sifat dan karakter Allah. Allah adalah kasih. Maka sebagai ciptaannya yang dikatakan kita ini serupa, segambar dengan Allah. Sebagai seorang wanita kita harus memiliki kasih. Allah adalah kasih. Seperti Yohanes 4 yang dikatakan di sini, saya akan bacakan buat ibu-ibu semua. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Allah adalah kasih. Jadi kita harus mengerti mengapa kita harus penuh dengan kasih. Kita penuh dengan kasih karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, bicara Natal tadi saya bicara adalah kita memperingati kasih Allah yang luar biasa. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita diselamatkan, seluruh dunia diselamatkan. Penuh kasih. Pasti ada makna di arti kata penuh kasih. Penuh kasih artinya mungkin kita ada kasih yang kita tahu, ada kasih yang sudah menjadi dingin, ada kasih yang sudah menjadi tawar, ada kasih yang sudah menjadi hambar. Karena apa? Karena kita tidak memenuhi standar kasih yang seharusnya kita capai, yaitu standar kasih yang sempurna, standar kasih agape, standar kasih yang berdasarkan adalah salib Kristus. Jadi tidak mungkin kita mengenal kasih Allah yang begitu besar itu tanpa kita mengenal karya Kristus di kayu salib. Ibu-ibu coba cek kembali hati kita. Apakah kasih kita sudah menjadi dingin? Apakah justru hati kita tidak dipenuhi kasih, tetapi dipenuhi oleh dendam, kemarahan, iri hati, keegoisan, keserakahan? Mari, dalam ibadah Natal ini cek kembali kasih kita, hati kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat menghendaki kado Natal yang spesial adalah hati kita yang penuh kasih. Hati kita yang penuh kasih itu menjadi kado yang istimewa buat Allah kita, buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita tahu bahwa penuh kasih, artinya kasih kita tuh harus penuh. Kasih kita tuh nggak boleh dingin, nggak boleh tawar, nggak boleh hangat suam-suam kuku, tetapi harus benar-benar kasih yang menggebu-gebu, kasih yang agape, kasih yang benar-benar. Ibu-ibu, kalau saya katakan kita sering mempunyai kasih yang standarnya adalah standar dunia. Ingat ibu-ibu, Matius 5 katakan, Tuhan memberi perintah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ibu-ibu, benarkah kita sudah mengasihi musuh kita? Kalau kita sudah mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita, itu kita sedang mencontoh teladan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan di atas kayu salib.
Dia berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang dia perbuat. Ketika kita menerima pengkhianatan, cemooh, atau mungkin disalahartikan, atau mungkin kita dihianatin, sudahkah kita mengampuni mereka? Berdoa bagi mereka? Kalau tidak, standar kasih kita sebenarnya seperti standar seorang pemungut cukai. Bukan standar kasih seorang anak-anak Allah. Kalau kita berdoa kepada musuh kita dan meminta ampun kepada mendoakan mereka, sesungguhnya kita adalah anak-anak Allah. Allah yang mengasihi seluruh orang, Allah yang memberikan matahari bagi orang yang jahat dan yang baik, Allah yang memberikan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Kalau engkau mengasihi musuhmu, apakah upahmu? Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau kita, standar kita, saya sadari saya dulu melakukan seperti itu. Saya belum tahu arti kasih yang sempurna. Saya cuma mengasihi orang yang mengasihi saya, dan saya membenci orang yang memusuhin saya. Itu adalah standar dunia, yang dunia pun bisa lakukan. Kalau kita cuma memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kita, orang yang tidak mengenal Allah pun melakukan seperti itu. Nah, saya bertobat, saya mau Tuhan, saya mau belajar kasih-Mu. Tuhan, saya mau menjadi seperti Engkau. Saya tidak mau cuma mengasihi orang yang mengasihi saya. Maaf ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang pada saat menyampaikan firman ini menempel hati saya. Dia katakan, kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, anjing pun bisa. Ibu-ibu yang piara anjing di rumah, lihat, anjing pun bisa mengasihi orang yang mengasihi dia. Nah, standar kasih kita tuh harus penuh, standar yang agape, yang hanya bisa dilihat, kita lakukan ketika kita sudah mengenal kasih Allah yang begitu besar, yang sedang kita rayakan sekarang ini. Dan kasih itu cuma bisa kita lihat lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Kita mengenal kasih yang sempurna lewat karya Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak memperdulikan apa yang dilakukan orang yang kita kasihi. Mungkin orang yang kita kasihi membalas dengan caci maki. Orang yang kita kasih membalas dengan pengkhianatan, seperti Yudas. Orang yang kita kasih tidak menghiraukan kita, mungkin seperti Rasul Petrus. Seperti itu diterima Tuhan Yesus. Mungkin kita dicemooh, mungkin kita dihianatin, bahkan mungkin kita pun dianiaya sampai mencucurkan darah. Seperti Tuhan Yesus, kita harus ambil nilai-nilai kasih yang Tuhan Yesus ajarkan ketika Tuhan Yesus disalib, ketika Tuhan Yesus melayani orang-orang yang berdosa, ketika Tuhan Yesus melayani perempuan yang berzina, ketika Tuhan Yesus melayani orang yang sakit, hatinya itu penuh dengan belas kasih. Ibu-ibu, apakah hati ibu-ibu penuh dengan belas kasih? Kita belajar dari 1 Korintus 13, ayat yang keempat. Esensi dari kasih. Esensi dari kasih. Jadi sekali lagi, kasih itu bukan cuma perasaan. Oh, aku tahu kasih itu ada di Korintus 13 dan kita merasa sudah mengasihi. Bukan. Kasih itu praktek. Setahu apapun kamu tentang kasih, tetapi selama itu belum menjadi praktek dan kebiasaanmu, kamu belum penuh kasih. Tetapi ketika kita tahu dan kita mau melakukannya, Tuhan Yesus akan terus mengajar kita bahasa kasihnya. Kasih itu sabar. Ibu-ibu, mungkin kita menjadi pelayan di gereja, mungkin kita menjabat satu organisasi, bahkan kita mungkin menjadi ketua suatu organisasi, tetapi kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak melandaskan segala apa yang kita lakukan berdasarkan kasih, semuanya nol di hadapan Tuhan. Semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ibu-ibu yang murah hati pasti engkau akan berbahagia seperti firman Tuhan katakan. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan mendapatkan kemurahan. Sudahkah kita murah hati?
Sudahkah kita lemah lembut? Esensi dari kasih di 1 Korintus 13 itu sungguh dahsyat. Kasih itu tidak memegahkan diri. Ketika kita dipakai Tuhan, tidak ada kesombongan. Tidak ada kita kepengen dipuji atau dihormatin orang. Kita tidak memegahkan diri tentang apa yang sudah kita lakukan. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi di mana-mana seorang wanita harus tahu etika, harus tahu kesopanan. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah. Jadi sekali lagi mungkin kita seorang pendoa yang aktif di gereja. Tapi kalau engkau di rumah kerjanya cuma marah-marah, kata Tuhan itu sia-sia. Doamu itu seperti gong yang berkumandang, canang yang bergemerincing. Sia-sia. Tanpa kasih. Jadi kasih adalah landasan apapun yang kita perbuat di dunia ini. Itu yang baru mempunyai nilai. Apapun yang kita kerjakan nilainya adalah landasan dasar motivasi kita. Yang menggerakkan kita untuk melakukan itu adalah kasih. Di luar itu tidak ada gunanya. Di luar itu tidak ada faedahnya. Maka Tuhan katakan, jika standar kasih kita tidak seperti standar Tuhan Yesus, semuanya sia-sia. Semuanya tidak ada gunanya. Banyak orang. Dulu saya juga merasa seperti itu. Saya punya kasih. Tetapi setelah saya cek lagi, oh ya Tuhan, saya punya daftar orang yang menyakiti saya. Dan saya belum bisa memaafkan. Tuhan ampuni saya. Berarti kasih saya belum penuh. Banyak orang mengaku mempunyai kasih. Tetapi kalau standarnya bukan kasih Kristus, kasih yang agape, itu kasih yang di hadapan Tuhan tidak ada nilainya. Belum penuh. Maka kita harus belajar, ayo terus bangun kasihmu, bangun karaktermu, sehingga kita benar-benar dikenal Tuhan. Tuhan mengenal kita bukan karena perbuatan kita yang memegahkan diri, bukan, tapi karena perbuatan kita yang penuh kasih. Dari situlah Tuhan mengenal kita. Jangan seperti Matius 7 ayat 22 katakan, di hari terakhir, kita memasuki hari-hari terakhir ini, akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Itu satu pekerjaan yang luar biasa, bernubuat itu. Bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Itu satu pekerjaan yang banyak dilakukan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi kalau standarnya bukan kasih, itu sia-sia. Tuhan katakan, enyalah engkau, hai pembuat kejahatan. Jadi kita dikatakan kita ini pembuat kejahatan kalau landasannya bukan kasih. Karena di dalam kasih, di ketidakadaan kasih, tanpa kasih akan membuat perselisihan, akan membuat iri hati, akan membuat kegaduhan, akan membuat perseteruan. Kalau kita tahu itu, ayo ibu-ibu, yang mungkin saya katakan kasihnya menjadi dingin karena kecewa, karena disakitin oleh suami, mungkin disakitin oleh hamba-hamba Tuhan yang lain atau teman-teman yang lain yang mengaku dalam tanda kutip seorang pelayan Tuhan. Mungkin kita sakit, tapi Tuhan katakan ampunilah musuhmu. Kalau engkau bisa mengampuni orang yang menganiaya kamu, engkaulah adalah anak Bapamu yang di surga, yang menurunkan hujan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang benar maupun yang tidak benar. Dikatakan di 1 Korintus 13, seandainya saya ini bisa memiliki bahasa malaikat, bahasa seluruh manusia tanpa kasih, kita ini seperti gong yang berkumandang. Kalaupun aku punya karunia bernubuat, aku mempunyai seluruh pengetahuan, bahkan aku punya iman yang sempurna. Dikatakan iman yang memindahkan gunung. Tetapi tanpa kasih itu tidak ada faedahnya. Tuhan katakan seperti itu. Bahkan sekalipun aku memberikan segala hartaku untuk dibagi-bagi. Memberikan tubuhku untuk dibakar. Tetapi tanpa kasih itu tidak ada faedahnya.
bagi kita. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Natal, saya katakan sekali lagi, kita sedang merayakan kasih Allah yang begitu besar. Kasih Allah yang begitu besar. Di samping kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus di palungan, kelahiran Tuhan Yesus yang sederhana, seperti saat ini kita merayakan Natal dengan sederhana. Kita sedang merayakan kasih Bapa yang begitu besar. Maka mari menyongsong tahun 2011, 2021. Mari penuhi hati kita dengan kasih. Penuhi hati kita dengan kasih. Dengan kasih, kita akan melakukan perkara-perkara yang abadi, yang Tuhan mau, yang akan kita bawa pada saat Tuhan memanggil kita. Dan itu nilainya sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Tandanya wanita mempunyai kasih. Tandanya wanita mempunyai kasih, yaitu ketika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Seperti di 1 Yohanes 4, ayat yang ke-16, saya akan bacakan. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Yang kita sekarang rayakan adalah kita mengenal Allah dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Makanya hari ini kita merayakan Natal. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi tandanya bahwa kita ada di dalam kasih, kita pun disertai Tuhan. Allah ada di dalam kita. Sehingga tema Natal yang diberikan oleh ketua sinode kita, Immanuel, itu Allah beserta kita, karena kita penuh kasih. Allah beserta kita, kita disertai Tuhan. Dan tanda yang kedua, jangan takut. Jangan takut. Di situasi pandemi ini banyak berita menakutkan. Kita mendengar, mungkin kita mengalami, mungkin ada saudara yang tahu-tahu dipanggil Tuhan. Karena pandemi, karena virus. Kita mungkin mendengar hal-hal yang menakutkan di mana ekonomi menjadi runtuh seluruh dunia. Banyak usaha-usaha, perusahaan-perusahaan besar pun bangkrut. Secara finansial habis. Tetapi Tuhan katakan, jangan takut. Jangan takut. Mari ibu-ibu yang ada di rumah, kita katakan kepada diri sendiri, jangan takut. Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita lihat ayatnya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Puji Tuhan, terakhir tanda kita sebagai wanita yang penuh kasih adalah kita mengampuni. PR kita baca tentang kasih itu di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Di situ kita harus mengampuni. Kalau kita berkata bahwa kita mengenal Allah, tapi kita membenci saudara kita, itu tandanya kita tidak mengenal Allah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pendusta. Kalau masih ada di antara kita, membenci siapapun yang kelihatan, siapapun orang itu, di mana kalau kita melihat orang itu, kita nggak mau ketemu, kita nggak mau tegur sapa. Sesungguhnya kita ini seorang pendusta. Apalagi mungkin engkau hamba Tuhan. Engkau mengatakan engkau mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak bisa mengasihi saudaramu. Dikatakan engkau seorang pendusta. Mari, ibu-ibu, firman Tuhan sudah disampaikan. Firman Tuhan berkata, wanita yang penuh kasih. Tema firman Tuhan hari ini, wanita yang penuh kasih. Mari kita merenungkan
Kasih Tuhan yang begitu besar. Sudahkah kita mengalami kasih Tuhan itu? Mari saya mengundang pemusik. Mungkin singer. Kita mau belajar kepada Tuhan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan. Kasih itu murah hati. Ibu-ibu yang ada di rumah, mari tundukkan kepalamu. Minta kepada Tuhan Yesus saat ini untuk mengajarkan kasih itu. Ajarilah kami, Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Haleluya. Yang di rumah, firman Tuhan sudah disampaikan. Mari periksa hati kita semua. Kalau engkau masih membenci saudara, minta hati yang lemah lembut. Minta hati yang memaafkan. Saat ini bukan hari dalam momen Natal, momen yang indah, momen yang penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Mari sebagai seorang wanita penuhi hati kita dengan kasih Allah. Kasih Allah memenuhi hati kita. Memaafkan. Pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mau belajar kasih. Kami mau belajar sebagai Tuhan. Supaya lemah lembut dan kami mau mengasihi, saling mengasihi. Kembali mengasihi-Mu. Kami merasakan kasih-Mu menjamah yang kami mau mengampuni orang yang bersalah. Yang mengajar kami Bapak, terima kasih. Terima kasih. Oh, holy night, the stars are brightly shining in this the night of your desert long lay the world is singing high the
Kami mau wanita Korwil Utara Bekasi penuh dengan kasih. Kami mau memiliki hati yang lebih dari seorang Maria. Banyak hal yang kami simpan di dalam hati, tetapi kami melakukan perbuatan yang mulia, melakukan perbuatan yang besar. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini hati kami belum dipenuhi oleh kasih seutuhnya. Ampuni kami kalau seringkali kami menjadi wanita yang ditakuti karena amarah kami, karena emosi kami, karena kekasaran kami. Ajarkan kami lemah lembut seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Saat ini tidak ada hal yang besar yang kami lakukan untuk Natal 2020. Tetapi kami mau menjadi wanita yang berdampak bagi Bekasi Utara. Kami mau menjadi berdampak bagi gereja lokal kami. Kami mau menjadi berdampak bagi keluarga kami. Tuhan tolong Tuhan. Apapun yang kami lakukan pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu saat ini. Sesuai dengan firman-Mu yang diajarkan pada saat ini. Memberkati Ibu Pendeta Chandra Dewi. Memberkati kami semua yang mendengarkannya. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah atau dimanapun berada. Berkati link ini Tuhan. Berkati aplikasi Zoom yang kami pakai pada saat ini. Berkati juga live Facebook yang ada pada saat ini. Kalau mereka belum bisa mengikuti pada saat ini, mereka bisa mengikutinya setelah mereka pulang bekerja yang kemudian. Tetapi kami yakin dan percaya, kasih itu terus mengalir bagi kami. Kasih Natal, kasih yang kudus, kasih yang suci akan mengalir kepada kami. Bukan hanya di tahun 2020 ini, tetapi di tahun 2021 dan sampai selama-lamanya kami boleh membawa kasih bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, bagi pekerjaan kami, bagi lingkungan kami, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Kami mengangkat lilin yang menjadi lambang daripada terang dunia ini Tuhan. Bila kami menjadi wanita-wanita yang penuh dengan kasih, sehingga kasih kami menerangi dunia ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, pada saat ini kita telah melakukan satu ibadah Natal yang luar biasa yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya, tetapi tidak mengubah bahwa kasih Allah itu boleh sampai kepada kita semua. Amin. Pada saat ini, untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ketua untuk memberikan sambutan. Kami persilakan kepada Ibu Esther Flor Cekaru.
karena telah dikumandangkan Gema Natal bahwa kita harus penuh kasih sebagai seorang wanita. Sehingga berkat yang luar biasa yang kita dapat lewat kebenaran firman Allah, biarlah kita senantiasa praktikkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya sebagai Ketua Korwil Utara sangat berterima kasih pertama-tama kepada Tuhan Yesus yang memiliki pekerjaan ini. Bahkan dengan kesetiaan kami sebagai pengurus mengadakan Natal bersama lewat Zoom yang ada. Kami percaya semua ini jadi bukan karena kehebatan kami sebagai ketua atau sebagai pengurus, tetapi karena kepercayaan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami semua sebagai pengurus. Sehingga kami rindu dengan waktu yang ada, biarlah kita senantiasa mau menggembahkan bahwa Dia Immanuel, Dia menyertai kehidupan engkau dan saya. Bahkan saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala Sidang yang ada di tempat ini, telah memberikan tempat untuk kita mengadakan aktivitas atau ibadah Zoom ini. Biarlah Tuhan Yesus hanya yang memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Biar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bahkan juga saya berterima kasih kepada semua WBI lokal yang telah turut hadir dalam mengikuti ibadah Zoom Natal ini. Saya percaya berkat yang luar biasa Allah senantiasa alirkan di dalam kehidupan rumah tangga kita lepas pribadi. Puji Tuhan, dan saya berterima kasih kepada kita semua yang telah mengambil bagian pada saat ini, terlebih Ibu Ketua Korda yang telah mengambil bagian menyampaikan kebenaran firman Allah. Saya yakin dan percaya ini merupakan satu berkat yang luar biasa, hadiah Natal bagi wanita-wanita WBI yang luar biasa. Amin. Dan sebagai tim musik, tim acara, saya berterima kasih. Semua kami pengurus, hanya semuanya kami kembalikan hanya kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Puji Tuhan. Sebelum kita mau akhiri, mari kita mau sama-sama mau berdoa syafaat pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita mau tutup, dibawakan oleh Ibu Ketua Korda, kita mau menaikkan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, lewat acara ini Tuhan, kami WBI yang ada datang tunduk di hadapan-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah maupun ada di ruangan sini. Kami datang bersyukur buat kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa ada sampai saat ini, bukan karena kekuatan, kehebatan kami, tetapi ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa. Walaupun Tuhan, dalam Natal WBI Korwil Utara Tuhan, hanya diadakan dengan lewat Zoom yang ada, tetapi kami yakin dan percaya makna Natal itu senantiasa mewarnai perjalanan hidup kami, sehingga apapun yang kami alami, apapun dunia hadapi saat ini, kami memiliki Allah Immanuel. Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami, sehingga biarlah firman-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami untuk kami mau belajar mempraktikkan kasih daripada Kristus, karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar menganugerahkan anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus untuk datang ke dunia Tuhan Yesus, menyelamatkan kami semua supaya kami tidak terhilang, supaya kami memiliki sukacita, damai sejahtera, bahkan kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami senantiasa datang kepada Engkau, pemilik hidup kami Tuhan Yesus, yang sanggup menolong kami dalam situasi apapun. Kami juga berdoa buat Tuhan Yesus, kepengurusan kami Tuhan WBI Korwil Utara, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah senantiasa mau ambil alih semuanya Bapa, sehingga pekerjaan ini kami mau lakukan Bapa hanya untuk kepujian dan kebesaran nama-Mu. Bahkan kami mau berdoa buat Ketua Korda yang ada, yang telah mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga sebagai dia seorang pemimpin yang ada. Engkau pakai dia Tuhan menjadi alat-Mu yang heran di dalam memimpin kami di wilayah daerah yang ada. Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa
mau lengkapi kami selalu dengan kuasa-Mu. Bahkan dimanapun beliau berada, Engkau berkati dan Engkau senantiasa tolong. Bahkan lingkungan keluarganya, bahkan dalam pelayanannya, Engkau berkati. Bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan pada saat sore hari ini, sama-sama kami merasakan bahwa kami tidak bisa, Tuhan, mau menerima berkat dari manusia, hanya kami bisa mau menerima berkat daripada Engkau yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya. Namun kami juga tak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai. Tuhan, tolong pemimpin pusat kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri semua, bahkan pemerintahan dari tingkat daerah, Tuhan Yesus, bahkan Tuhan sampai ke desa sekalipun, RT RW. Tuhan Yesus, Engkau mau tolong mereka sebagai seorang pemimpin bagi negara kami. Mari Engkau mau berikan hati yang bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara kami. Bahkan lebih daripada itu, memiliki roh takut akan Allah di dalam menjalankan Tuhan pemerintahan yang ada, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kebijakan-kebijakan yang mereka ambil dalam situasi apapun, bahkan menghadapi pandemi yang ada, biarlah Engkau karuniakan hikmat, akal budi dari surga. Bahkan bangsa dan negara kami, seluruh masyarakat memiliki kesadaran Tuhan untuk senantiasa mau melakukan apa yang Tuhan Yesus pemerintah anjurkan. Bapa, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau mau tolong kami semua Bapa, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa pelihara, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami bisa mau berglori dan mau berkatakan Engkau baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kepada hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan dalam pelayanan Tuhan, mengembalakan sidang jemaat, baik yang berada Tuhan di kota-kota besar, kota kecil, bahkan desa terpencil sekalipun. Engkau Tuhan Yesus, Kau berkati mereka Bapa. Kau senantiasa tolong pelayanan mereka Bapa, hibur ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pujilah akan nama-Mu. Ini yang menjadi doa syafaat kami. Kami akan menerima berkat daripada Engkau. Kita mau siapkan hati kita. Mari para mempelai Kristus, wanita-wanita Allah yang penuh kasih, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih yang murni dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyebut kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Semua dibuka videonya. Semua dibuka videonya, kita akan foto bersama. Boleh dibuka videonya ya? Dibuka. Buka aplikasi nggak? Singkat buka aplikasi nggak? Ya buka. Kita mau foto bersama. Hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu. Iya, Ibu minta selamat hari Natal dan tahun baru. Host dan co-host, masih ada yang belum buka video? Sudah semuanya? Pasang foto yang paling cantik. Ibu Nur Chandra buka aplikasi nggak, Bu? Ibu Nur Chandra di sini. Ibu Nur Chandra di sini. Ya, Ibu Nur Chandra dengan Ibu Esther. Nah, Ibu Esther taruh dulu handphone. Nggak usah cantik lagi, sudah di sini. Tetap ada mukanya. Oke.
Ima, untuk Bu Hergiati, Bu Sri, Bu Erni, Bu Sri, Catherine, mohon dipakai. Udah. Satu.